Oke, kita mulai ya, Indah. Ini Indah mau belajar fisika tentang elastisitas dan hukum Hooke ya di sini ya. Sebentar. Nah, di sini nanti belajarnya itu ada sifat elastisitas bahan, sifat elastisitas pegas, dan susunan pegas. Ya. Biasanya ditanya susunan pegas ini kayak seri, paralel ya. Oke, jadi intinya Indah mempelajari 3 hal ini. Lanjut di halaman selanjutnya. Jadi kalau di elastisitas bahan yang dipelajari itu ada tegangan, bentuknya epsilon ini Indah lambangnya. Ya, ini epsilon, ada regangan, dia hurufnya E. Nanti kombinasi keduanya menghasilkan modulus elastisitas, lambangnya E besar. Nah, setelah mempelajari elastisitas bahan, yang dipelajari adalah sifat elastisitas pegas. Belajarnya tentang hukum Hooke. Nah, sedangkan untuk belajar tentang susunan pegas, tadi udah dikasih tahu, pasti belajarnya tentang seri dan paralel. Kalau seri itu manjang dah, memanjang. Kalau paralel itu sejajar seperti ini dia, ini paralel. Nah, lalu di sini nanti ditanyain Indah di sini, ya ada latihan, apa yang dimaksud dengan benda elastis? Udah itu kasih contoh. Terus ditanya apa tegangan, regangan, dan modusitas elastisitas. Nah, belajar dulu nih. Yang pertama, sifat elastisitas bahan. Ya. Kata kuncinya tegangan, regangan, modulus elastisitas ya, modulus elastis di sini ya. Jadi tegangan itu dia stres. Jadi kalau orang tegang itu stres namanya Ndah. Kalau ngeregang dia namanya regangan, dia namanya strain ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, apakah benda yang terdapat pada gambar ini punya sifat elastisitas? Jelaskan. Ini saya tidak bisa lihat dengan jelas gambarnya, tapi Indah mungkin buka bukunya. Ini gambarnya karet bukan sih, Indah? Yang gambar A ini? Benar karet. Iya, Oke, gambar yang B apa, Indah? karet juga ditarik. Oh, gitu. Ini karet. Yang sebelah sini karet ditarik ya. Berarti gambar yang A itu belum ditarik ya. Kita sudah sama-sama tahu Ninda bahwa namanya karet itu elastis ya. Jadi dia punya sifat elastis. Terus apa yang terjadi kalau ditarik? Ya dia meregang. Ya, regang ya, bukan tegang ya. Regang ya. Nah, di sini dia bilang ada sebuah karet gelang dapat dilihat ada perubahan bentuk. Nah, terus ditanya lagi di sini, jika Indah duduk di sebuah kasur busa nih, kan? Terus kasurnya terjadi perubahan bentuk. Ya, kalau saat duduk di kursi atau di kasur itu kan agak ngelekuk ya, Indah, karena ketimpa oleh pantat kita, ya. Itu dia mengalami perubahan bentuk. Terus lidi, ya, lidi, sapu lidi atau sebatang rotan itu dapat melengkung, benar, ya. Indah bisa coba nanti di rumah ada lidi, rotan. Rotan itu mungkin kalau waktu ke rumah Uma itu ini tudung nasi kalau nggak salah ya, tudung nasi yang terbuat dari rotan. Nah itu dia bisa ngelengkung. Terus sebatang plat logam tipis yang mudah dilengkungkan ya. Ini kalau di pagar-pagarnya orang tuh ada plat ya, bisa dibentuk ngelengkung, terus agak zigzag dan kawan-kawan. Berarti secara nggak langsung bendanya punya sifat lentur atau elastis. Nah, sifatnya itu bawaan dari benda tersebut ya. Ada benda yang nggak elastis kok Indah. Kayak gambar yang saya kasih nih, di gambar saya ini kan wajan ya, wajan pemasakan. Ini kan nggak elastis ya kita bilang. Nah, setiap benda yang berusaha mengalami perubahan bentuk atau deformasi, jadi formasi itu bentuk namanya ya. Formasi itu istilahnya adalah bentuk. Jadi kalau deformasi
Jadi ada penurunan ya. Kalau D itu penurunan sebenarnya ya. Jadi kalau di sini diartikan dia cenderung mengembalikan ke posisi semula ya. Mana nih tadi? Deformasi. Ini dia. Nah, ketika mengalami perubahan, jadi dia bisa memanjang atau memendek ya, deformasi. Nah, ketika bendanya dilepaskan nih, yang karet tadi Indah tarik nih, terus dilepas, dia akan kembali ke bentuk dia semula. Seakan gaya yang tadi dikasih, diregangin, terus dilepas, berarti kan gayanya hilang tuh ya. Nah, itu namanya elastisitas. Berarti bendanya bersifat elastis. Nah, ada kok beberapa benda yang tidak elastis, contoh keramik itu mudah pecah, kaca, gelas ya. Dan ketika dia mengalami perubahan bentuk, itu dia tidak bisa kembali ke seperti benda semula. Contoh misalnya gelas, kesenggol Indah nih, pecah. Ya nggak bisa dibalikin lagi jadi gelas yang utuh ya, terpaksa beli gelas yang lain. Jadi kalau kita mau tahu benda itu elastis nggak elastisnya, maka sifat yang diketahui itu ada 3, yaitu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, di sini yang dipelajari pertama tegang, yaitu stres di sini ya. Apabila suatu benda dikasih gaya luar, gaya itu F. Nah, dia akan memberikan aksi reaksi ya, ceritanya di sini dia bilang. Nah, ketika besarnya gaya dikasih persatuan luas, itu namanya stres. Berarti epsilon ya, tadi kan lambangnya epsilon kalau nggak salah ya. Nah, di sini nih dia kasih tegangan ya, bentuknya ini epsilon ini kalau kita baca. Yang ini nih. Itu bacanya epsilon. Itu rumusnya adalah berapa gaya yang diberikan terhadap satuan luasnya. Jadi F per A. Nah, gaya itu satuannya Newton, ya. Luas itu bisa misalnya meter kuadrat ya, Indah. Misalnya meter kuadrat. Meter pangkat 2 terus di sini. Nah, ini satuan yang dimiliki oleh persamaan tegangan. Berarti kalau melihat hubungannya, tegangan ya itu akan semakin besar jika gayanya besar ya, terus luasnya itu kecil ya, karena ini berbanding terbalik, tegangan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas. Selanjutnya adalah regangan. Di regangan ini dia adalah pengaruh gaya luar, sini adalah F, diberikan kedua ujung. Jadi kedua ujung berarti ada jarak yang namanya panjang. Nah, di situ akan menjadi sebuah delta. Nah, regangan ini berarti pertambahan panjang, berapa panjangnya, dibagi panjang mula-mula. Contoh misalnya Indah ambil karet nih. Udah tahu ya panjang semulanya si karet. Terus itu panjang mula-mula berarti itu LO. Saat Indah tarik, seret, manjang ya Indah. Nah, manjangnya itu berapa dari titik semula? Contoh misalkan, dia pertama itu sini ya, awal misalnya ya. Terus di sininya akhir kita bilang ya. Saat Indah punya karet ya, ibaratannya gambarnya begini, awal segini misalnya karetnya ya Indah, belum Indah tarik segini. Terus pas ditarik teh jadi panjang gini Indah, ya jadi panjang. Berarti secara nggak langsung kan ada pertambahannya ya Indah. Nah, pertambahannya berapa nih? Nah, kita anggap nih Indah, saya kasih garis pembatas ya, garis pembatas. Nah, maka yang menjadi selisihnya adalah yang ini Indah. Yang warna merah ini nih, dari sini ke sini ya Indah ya. Ini pertambahannya ya Indah. Ntar kita kasih contoh gambar di sini nih. Misalnya ada awal ya. Nggak bisa kelihatan kalau di situ ya, ini akhir.
awal segini nih Indah karetnya. Set. Anggap lurus ya Indah ya. Terus pas ditarik segini nih Indah. Berarti kalau kita garis putus-putus ya. Nah, daerah sini nih Indah adalah si delta L-nya. Nah, yang daerah sini sampai sini itu adalah LO-nya. Ntar saya ganti warna ya biar Indah jelas ya. Mana ini warnanya? Oke. Ini ya. Berarti dari sini ke sini itu adalah delta L-nya. Dari sini ke sini itu adalah LO-nya. Nah, itu dia. Kalau kita anggapkan ini sampelnya adalah karet. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya, berarti itu namanya ini regangan ya, Indah. Ini berarti artinya adalah regangan. Kalau yang tegangan tadi gaya per satuan luas. Oke, lanjut di sini. Yang ketiga, setelah kita setelah kita belajar tadi tegangan, regangan, sekarang adalah modulus elastisitas. Nah, kalau di dunia bidang teknik nih, fakultas teknik kalau kita bilang, ada namanya teknik kekuatan bahan. Iya benar, ya. Ada pengetahuan tentang elastisitas bahan, plastisitas, itu penting ya. Karena kita mempelajari tentang material. Nah, si modul elastisitas itu membandingkan tegangan si epsilon ya dengan si regangan di sini ya. Dengan si regangan di sini. Nah, di sini ini Ninda yang menjadi modulus elastisitasnya. Nah, jadi awalnya kan di sini adalah E ya kan dibagi regangan dibagi dengan si tegangan dibagi regangan yang awalnya ini adalah F per A dibagi dengan delta L per L0. Ini kan jabarannya F per A ya Nda. Terus ini kan karena dibagi kan dibalik ya Nda. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, L0 dibagi delta L. Nah, makanya rumusnya itu yang ini tuh jadi seperti ini Ninda. Ya. Nah, ini. Berarti ketika Indah melihat modulusitas E ini, dia itu sebanding dengan F dan L0 ya. Jadi kalau sebanding itu kalau makin besar ya makin besar ya. Ini E itu sebanding dengan F dan L0 ya. Saya kasih huruf besar aja ya biar kelihatan indah ya. Nah, E itu berbanding terbalik dengan A dan delta L. Kelihatan gede aja ya. Jadi kalau kita punya nilai A-nya besar, maka nanti modulus elastisitasnya akan menjadi lebih kecil ya. Oke. Nah, ini hanya masalah kali silang ya, Ndah. Ini mah ya. Misalnya kita sudah punya di sini tuh mana tadi ya? Ini ya, E adalah F kali L0 dibagi A kali delta L. Jadi kalau Indah mau ini kan ini kali silang nih Indah ya. Jadi ini E dikali A dikali delta L sama dengan F kali L0. Kalau mau nyari delta L ya gampang, tinggal F dikalikan L0 dibagi E kali A. Seperti itu. Kalau sudah menjadi delta L, lain cerita. Berarti delta L ini akan sebanding dengan F dan LO. Dan setelah itu delta L akan berbanding terbalik dengan E dan A. Ya, disesuaikan dengan rumusnya, dengan persamaan yang kita dapat ya, Nda. Oke, setelah selesai, maka yang dikatakan hukum Hooke itu adalah persamaan 2.5. Ya, karena kita membahas tentang tegangan.
Nah, ini Indah yang ternyata hukum Hooke. Tadi kan bahasan yang pertama setelah elastisitas kita membahas tentang hukum Hooke. Nih, ini rumusnya si delta L. Tapi sebenarnya Indah tuh cukup mengingat soal tentang tegangan dan regangan. Dan konsep yang kedua hukum Hooke itu adalah delta L. Dengan melihat persamaan seperti ini kita sudah tahu bahwa hukum Hooke ini berbanding lurus dengan gaya dan panjang awalnya si benda. Dan delta L atau hukum Hooke ini berbanding terbalik dengan modulus elastisitas dan luas benda tersebut. Selanjutnya nih ada nilai. Ini apakah harus dihafalin Mbak Des? Enggak, biasanya kalau di soal dikasih tahu karena ini hasil eksperimen ya. Nah, yang diingat itu yang ini bahwa 1 Newton meter kuadrat atau yang tadi nih di sini satu tegangan ini ya, kan Newton per meter kuadrat itu setara dengan Pascal, 1 Pascal. Ya. Lanjut kita masuk ke apa nih? Kemana ini ya? Oh, ke contoh soal, maaf ya. Kok jadi nangkepnya ke hal yang lain saya, maaf ya. Ntar kita kecilin dulu ini layarnya biar coretannya gede. Oke. Nah, ini tadi kan sudah nih Anda, kita udah dapet ya, kita ganti dulu lah tintanya dengan warna tinta coklat kali ya. Oke. Di sini ada contoh 2.1 Indah. Katanya ada baja di sana Anda buat jembatan gantung. Ya, jembatan gantung tuh kayak mana ya? Kalau Indah mau nyebrang tuh ya, naik Suramadu aja ya, ke Suramadu. Itu kan dari Surabaya mau ke Madura tuh ada jembatan tuh Nda. Nah, itu terbuat dari baja. Nah, dia punya modulus yang itu adalah apa Nda? Labangnya Nda. Modulus yang itu labelnya apa? Hurufnya apa tadi? Yang di sini Nda. Ayo, coba ingat-ingat. Apa? Modulus E. Oke. Dia bilang di sini adalah E, nilainya itu 2,01 kali 10 pangkat 10 pangkat berapa Ndah di buku? Aku nggak kelihatan jelas nih. Pangkat berapa? 10 pangkat 11. Oke, 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Ini tuh sama dengan Indah teh ini ujian apa belajar? Senin no. Udah berarti nyantai ya. Iya. Ini berarti 2 kali 10 pangkat 11 Pascal ya Nda. Jadi ini tuh sama dengan Pascal. Lalu kata dia mampu menahan berat jembatan itu dengan beberapa ini. Nah, luas penampang apa Nda? Lambangnya Nda? A. Oke, itu A-nya adalah 8 cm kuadrat. Terus dia bilang panjangnya, nah ini dia kalau dalam panjangnya berarti panjang mula-mula nih. L0 adalah 50 meter panjang. Oke. Nah, terus setiap ditarik dengan gaya, nah dia bilang dengan gaya, berarti gaya adalah F itu 4 kali 10 pangkat 4 itu ya Nda? Bener enggak? Pangkat 4 Newton. Bener. Ditanya itu Indah menjawab tegangan. Tegangan itu kan stres ya ceritanya yang ini. Tadi kan sudah kita bilang bahwa tegangan itu adalah F per A. Berarti tinggal masukin aja di sini. F-nya adalah 4 kali 10 pangkat 4 Newton. A-nya 8 cm kuadrat. Nah, ini kan maunya meter kuadrat ya, Nda. Nanti Indah tinggal mengalihkannya seperti ini aja nih. Meter ke senti berapa, Nda? Kalau di yang tangga-tangga itu, Nda?
1 meter berapa senti, Nda? Naik 2, turun Naik 2. turun 2, berarti kita sudah tahu berarti 1 meter itu 100 senti ya, Nda. Nah, berarti di sini itu sentinya kita taruh atas nih, Nda. 100 senti. Nah, karena ini kuadrat, maka ini dikuadratkan, Nda. Dibagi 1 meter. Ya, biar nggak pakai kalkulator ya, Nda. Nanti senti-senti ini kan atas bawah nih, Nda. Bisa dicoret, Nda. Bisa dicoret, Miki dicoret. Ya. Berarti balik lagi ke sini adalah 4 kali 10 pangkat 4 Newton dikalikan 100 dibagi 8, sorry, ini belum dikuadratin ya, dikali 8 meter kuadrat. Nah, satunya sudah sama. Ini berarti 4 bagi 8 berapa, Nda? Setengah ya, Nda? Setengah. Ini 10 pangkat 4. Ini tuh sebenarnya 10 pangkat 2, Nda, yang ini nih, Nda. Berarti ini 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kalau ini pengalih, jadi pangkatnya nambah, Nda, ditambah. Nah, setengah ini kan sebenarnya 0,5 ya, Nda. 0,5 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat. Nah, ini tuh belum baku, berarti 5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ya, karena kan ini kan setengah itu adalah 5 kali 10 pangkat negatif 1, Nda. Nah, kita kan punyanya tadi setengah kali 10 pangkat 6. Berarti kan 5 kali 10 pangkat min 1 dikalikan 10 pangkat min 6. Nah, 6 plus ya, sorry. Kalau ini ditambah, jadi min 1 tambah 6 kan 5. Makanya di sini jawabannya 5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter 10 kuadrat. pangkat 7, Mbak. Loh, kok bisa? Kok bisa? Sebentar. 1 meter. Oh, alah. Indah. Ini kan 100-nya dikuadratin. Kita belum kuadratin, dah. Nah, ini nih. Tak hapus dulu ya. Ada yang salah berarti. Bentar cari yang gedean. Kok hapusnya ini toh? Bentar ya, tak hapus dulu. Kok ira iso hapus toh ya? Oh. Bentar ya, hapus dulu. Maklum, papan tulisnya kan papan tulis digital. Jadi yo agak slow motion. Maaf, baru ingat saya. Jadi gini, ini kan 100 kuadrat. Berarti 100 itu kan 100 kuadrat berarti 10 pangkat 2 ya, Nda? 10 pangkat 2 dikuadratin, Nda. Nah, jadi di sini 4 bagi 8 itu kan setengah ya, Nda. Nah, ini kan 10 pangkat 4. Ini 10 pangkat 4 juga. Nah, ini. Nah, lalu setengah itu kan 5 kali 10 pangkat min 1. Kalikan 10 pangkat 8 nih. Ya, ini kan tambah ini 8. Jadinya adalah 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Nah, tadi lupa di sini ya, belum dikuadratin nih ceritanya. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada. Indah ada yang tanya nggak? Masih oke? Kita lanjut ya, yang ke B. B itu dia minta delta L. Nah,
Delta L itu kita bisa pakai rumus mana nih? Rumus F sudah ada, A sudah ada, LO sudah ada. Nah, ini bisa. Berarti ini E aja kita pakai. E sama dengan F per A L0 per delta L. Oke. Indah udah punya nilai E-nya belum? Oh, udah ada nih ya. 2. Lah, kok tipis benar. Gedenya. Loh. Walah, tintanya toh. Piye to iki?